Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih ya sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Ada sedikit yang akan kita sharingkan ya tentang sebuah tools yang mana tools ini sudah digunakan oleh 3.000 lebih ya, 3.000 lebih pengguna, dan fungsi utamanya adalah selain untuk monetisasi fanspage untuk YouTube, Pinterest, kemudian dan ke depan mungkin akan ada pengembangan yang lainnya ya, seperti ke Shopee Affiliate gitu. Nah, untuk jelasnya nanti bisa dijelaskan oleh Mas Ilmi langsung ya, selaku developer dan owner dari Tube Trendy ya. Dan ada juga studi kasus bagaimana cara mengelola uh, puluhan fanspage ya, bahkan ratusan, dengan menggunakan tools ini gitu. Itu mungkin ya sedikit perkenalan dari saya sebelumnya. Mungkin dari Mas Rizky ada yang mau disampaikan atau langsung ke Mas Ilmi? Lanjut Mas, lanjut. Lanjut ya. Dan nanti di akhir sesi kita akan buka promo penawaran ya. Penawaran ini dibuka selama 3 hari saja ya, khusus teman-teman, dan ada paket bundling. Nanti ada musik remover dan studi case itu tadi yang saya sampaikan di awal. Mungkin Mas Ilmi bisa langsung siap. Oke, Mas. Ini saya bisa sharing screen langsung ya? Bisa, bisa. Oke. Ini kalau dilihat dari membernya ini kayaknya bukan orang baru nih. Ada Mas Anam, saya tahu Mas Anam. Oke, saya sharing screen ya. Ya. Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih waktunya yang udah join di sini. Kita langsung saja ya untuk ngasih sedikit preview dari Tube Trendy Neo, tapi harusnya udah pernah denger ya sebelumnya teman-teman. Mungkin beberapa juga udah nyoba. Nah, di sini kita akan review ulang apa saja yang ada di Tube Trendy sebenarnya. Konsep dibikinnya Tube Trendy itu sebenarnya sejak 2 tahun yang lalu ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu, dengan fitur yang masih awal banget. Sekarang udah jauh berbeda gitu. Konsep yang kita ambil itu sederhana sebenarnya. Kita ambil dari 5 platform: TikTok, YouTube, Facebook, Pinterest, Instagram, untuk download. Kemudian kita pindahin atau kita upload ke 5 sosial media juga. Jadi bisa download massal, kemudian bisa upload massal. Nah, ini bisa di cross posting ya. Jadi misalkan dari TikTok ke YouTube, TikTok ke Facebook, atau sebaliknya. Nah, seiring berjalannya waktu kita tambahin fitur edit. Jadi editnya juga massal. Nanti kita akan demoin fitur editnya. Jadi konsep awalnya seperti itu: download massal, edit massal, upload massal. Nah, tergantung nanti teman-teman mau mainnya itu di mana, platform yang mana, itu kita sebisa mungkin udah bisa kita akomodir di sini ya, dari TikTok, YouTube, Pinterest, Facebook, dan Instagram. Kemudian juga beberapa bahan jika teman-teman membutuhkan semacam insight seperti dari Google Trend, itu kita gunakan untuk misalkan lagi nyari apa di sekarang, nah itu bisa dari Google Trend Insight. Kemudian juga beberapa fitur tambahan seperti menghapus video secara massal di YouTube dan juga di Facebook. Itu untuk fitur utamanya. Nah, ini mau langsung didemoin ya, Mas? Boleh, langsung aja, Mas. Oke. Katakanlah saya udah ada nih di kepala
niche atau kategori apa yang mau saya kerjain di Facebook misalkan ya. Nah, saya ambil videonya itu dari YouTube. Nah, di menu ekspor ini teman-teman bisa langsung pilih source videonya yang mau di-download itu dari mana. Misalkan dari YouTube, pilih YouTube Video Insight. Kemudian teman-teman tentukan foldernya. Karena kita konsepnya ini download dulu ya, videonya itu di-download di background. Habis itu baru bisa kita upload. Misalkan saya taruh di folder tes ini ya. Kemudian saya pilih short karena pengen video pendek. Nah, di sini saya masukin keywordnya. Misalkan ya, booming sekarang apa tuh? Pilpres misalkan ya. Kita search. Nah, nanti hasilnya akan muncul di sini dengan beberapa data yang sudah ada. Misalkan ini saya stop dulu ya. Ini thumbnailnya. Kemudian ini URL videonya. Ada publish date-nya, kapan video itu dipublish di YouTube. Ada judul dan lain-lain, channelnya, viewersnya, jumlah like, subscriber, sampai dengan hashtagnya. Dan juga ada durasinya di sini ya. Karena ini short, maka durasinya kurang dari 1 menit semuanya. Setelah kita udah yakin nih, maksudnya kita udah mau pastiin ini video yang mau saya upload ke Facebook misalkan. Teman-teman bisa select all seperti ini. Kemudian klik upload to Facebook fanpage. Di sini ada pilihan kualitas videonya ya. Saya pilih yang normal biar nggak terlalu lama. Kemudian di sini akan dimulai proses downloadnya. Setelah itu teman-teman tentukan akun Facebooknya yang mau dipakai untuk upload dan juga fanpage-nya. Saya pilih ini misalnya. Kemudian tentang Reels karena ini video Reels. Kemudian di sini kita bisa captionnya ini sudah otomatis ya dari caption aslinya yang ada di sini. Jadi kita nggak usah mikir lagi caption, hashtag, kita udah bisa ngambil dari source video aslinya. Tapi kalau teman-teman pengen menambahkan misalkan link affiliate misalkan, itu bisa juga ditambahkan di sini dengan cara seperti ini misalnya. Ini saya ambil asal aja ya. Seperti ini. Kemudian di caption ini kita tambahin misalkan hashtag Reels. Part 2-nya di sini. Misalkan saya tambahin kayak gini. Nah, nanti ini akan jadi caption tambahan untuk semua video. Tadi kita ambil 6 video ya. Semua video ada tambahan ini, kemudian ada caption aslinya. Kolaborator ini digunakan untuk jika teman-teman punya fanpage lain yang udah besar mau di collab dengan fanpage ini juga bisa. Tinggal masukin URL-nya di sini. Nah, kalau udah semua seperti ini klik add, dia akan muncul di sini nih. 6 video tadi. Nah, itu tadi proses downloadnya ya. Download yang akan digunakan untuk upload. Ada lagi fitur efek. Teman-teman bisa melakukan efek secara massal. Jadi select all seperti ini. Kemudian di sini ada efek mulai dari flip, tambahin intro audio, outro audio, frame, logo, audio replace random. Jadi misalkan teman-teman punya audio di satu folder, itu bisa di replace secara random di sini. Watermark, text, atau watermark. Ini teksnya bisa diganti ini ya warnanya. Zoom di awal, di tengah dan di akhir. Warna. Merge video, 2 video menjadi 1. Setelah itu di save, maka dia akan melakukan proses rendering. 6 video ini langsung diaplikasikan dengan efek yang teman-teman tentukan di sini. Seperti itu. Jadi massal downloadnya, ngeditnya juga massal, uploadnya juga nanti massal juga. Gitu. Tapi untuk proses efek ini kita butuh waktu ya, karena dia kayak kita misalkan ngedit video pakai software video editing. Di situ ada ngeditnya, kemudian ada render ulang videonya. Nah, itu bisa butuh tergantung nanti spek komputernya teman-teman, laptopnya teman-teman seperti apa. Kayak gitu. Jadi tadi downloadnya udah massal,
ngeditnya juga bisa massal. Setelah itu nanti uploadnya juga massal. Nah, seperti ini. Selain itu juga ada misalkan schedule, teman-teman juga bisa schedule atau langsung post juga bisa. Ini saya demoin untuk posting ya. Saya klik upload untuk ke 6 video ini. Di proses uploadnya. Nah, ini ada link Shopee tadi ya yang saya tambahin nih. Sini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk prosesnya. Nah, nanti misalkan teman-teman pengen crossing ini kan dari YouTube ke Facebook ya. Nanti bisa dipilih aja di bawah sini kan ada nih. Ada ke YouTube, ke TikTok, ke Instagram bisnis, ke Pinterest. Source-nya juga tinggal ditentukan saja mau ke dari mana. Nah, kalau statusnya udah ke posting gini nanti bisa dicek di sini statusnya akan berubah menjadi finish. Kemudian dia akan lari ke video yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ini juga teman-teman bisa lakukan dengan multi fanpage ya. Jadi misalkan ini kan cuma satu fanpage nih. Kita juga bisa gunakan lebih dari satu fanpage. Misalkan seperti ini. Ini saya stop dulu. Nah, ini kan ini saya remove udah ya. Ini ada 5 video nih untuk fanpage Fanatik 62 ini kan. Nah, saya mau nambahin untuk fanpage lain. Katakanlah ini video yang lain ya. Saya tinggal select all, kemudian saya upload fanpage dan saya pilih fanpage yang lain. Kalau diperlukan, habis itu saya add. Nah, di sini akan ada 2. Ini Fanatik 62, ini Sisi Manis. Jadi 2 fanpage dalam satu list. Kalau mau nambah fanpage lagi tinggal diatur aja. Lanjutin fanpage yang lain. Ada 3 fanpage, ada berapa video nih? 17 video untuk 3 fanpage. Nah, kalau udah siap semua seperti ini tinggal select all dan upload. Nanti dia akan berubah atau bergantian fanpage-nya secara otomatis sampai video selesai diupload semuanya. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini kebetulan kita baru saja nambahin satu fitur, tapi ini belum rilis. Jadi ini fiturnya cocok untuk yang mainnya agak barbar. Jadi dari video Facebook, misalkan nih saya punya Facebook
punya fanspage, entah fanspage kita sendiri atau fanspage orang ya. Ini saya coba pakai fanspage saya sendiri, misalkan ini Fanatik 62 ini. Saya copy linknya. Ini kan ada video-videonya nih. Saya taruh di sini. Kemudian saya centang reelsnya dan saya search. Nanti video yang dari fanspage tersebut akan muncul di sini semuanya. Kemudian kita bisa bukan spam ya, spam terlalu kasar. Bisa posting komen ke video-video tersebut. Ini fitur ini baru belum rilis dan baru saya spill ini tadi ya, hari ini tadi. Ini komennya dari fanspage Mas berarti ya? Fanspage bisa, dari akun bisa. Kalau akun itu terlalu mudah mati ya kalau dibuat kayak gitu. Oh iya. Dari fanspage bisa, dari akun bisa. Nah, ini dia lagi ngambilin video dari fanspage tersebut, akan muncul kayak gini ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman bayangin dari fanspage yang besar gitu ya, yang videonya udah banyak yang nonton, banyak yang komen, bisa taruh URL-nya di sini, kemudian kita lihat list fanspage-nya seperti ini. Ini saya stop. Kemudian kita bisa taruh tuh komen kita yang isinya bisa mempromosikan affiliate atau mempromosikan fanspage yang lain gitu ya. Nah, di sini ada tombol komen. Saat ini hanya untuk Facebook, tapi kedepannya nanti kita tambahin YouTube, TikTok dan lain. Jadi saya klik komen di sini. Kemudian saya pilih akun Facebook. Kalau misalkan menggunakan akun Facebook ya, bukan fanspage, ini dicentang. Nah, fanspage-nya akan mati nih. Tapi kalau ini nggak di-uncheck, kita harus milih fanspage-nya. Nah, ini saya coba pakai fanspage yang kalau mati nggak apa-apa, itu yang mana? Yang inilah. Nah, seperti ini. Jadi nanti yang komen itu fanspage ini ke video-video ini. Nah, di sini ada insert URL. Insert URL itu maksudnya seperti ini. Jadi teman-teman siapin tuh URL apapun di Notepad seperti ini, misalkan seperti ini. Habis itu kita import ke apps link Shopee seperti ini. Nah, di linknya kita kasih. Nah, di sini ada URL ya. URL ini artinya isi dari teks tadi ya, Notepad tadi. Artinya ini adalah linknya. Nah, di sini kita bisa tambahin misalkan seru banget nih. Ya, misalkan kayak gini nih. Atau ya terserah teman-teman. Yang jelas ini tambahan untuk jadi komennya. Setelah itu teman-teman bisa atur post. Nah, setelah di post kayak gini, dia akan bukain videonya satu persatu dan taruh komen di sana. Tapi ini sangat beresiko ya kalau misalkan terlalu barbar. Pasti dianggap spam nih kalau kayak gini. Jadi nanti bisa diatur misalkan kalau punya banyak fanspage, 5 komen fanspage A, 5 komen lagi fanspage B kayak gitu. Bisa jalan sekali banyak fanspage juga itu Mas? Kayak upload tadi enggak? Kalau ini nanti kedepannya bisa Mas. Oh, iya. Ini masih beta. Oh, beta ya. Jadi nanti bisa gantian langsung fanspage banyak gitu. Mantap. Ibarat kalau lagi rame war gitu kan. Oh link iya. gitu. Keren tuh. Nah, kayak gini nih. Ini sebenarnya dasarnya tuh kalau misalkan aku lihat video yang seru gitu ya, yang pengen ditonton. Yang kita lihat pertama tuh aku ya, itu pasti lihat yang komen tuh. Ini apa gitu. Karena kadang captionnya ini kan nggak sesuai ya. Nggak ngasih informasi gitu. Justru dari komen itu kita tahu informasinya. Nah, kita taruhlah itu di komen. Ini juga bisa jadi solusi untuk teman-teman yang fanspage-nya masih kecil misalkan. Itu bisa pakai cara ini. Ini belum kita lihat sih, belum aku lihat dari hasil
Shopee-nya dari jumlah kliknya segala macam belum aku lihat karena baru selesai hari ini banget tadi. Oke, itu yang terbaru. Ya kurang lebih seperti itu sih Mas. Fitur utamanya kita download dari 5 platform, upload ke 5 platform, edit massal, download massal, upload massal gitu doang sih. Konsep dasarnya. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Sama Gitu. juga kayak TikTok gitu kan, kalau pengen re-upload gitu, nah nanti tinggal di-download aja, kemudian ya upload lagi gitu di TikTok, di akun kita gitu. Ini nggak cuman buat re-upload ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya konten di TikTok nih, kontennya sendiri, ori, yang di TikTok mau dipindahin ke Facebook, ya itu nggak perlu ngupload lagi manual. Taruh aja di sini, langsung ngupload. Gitu. Misalnya Jadi tergantung tujuan masing-masing. ya kalau kita kan misalnya bikin konten ori nih buat satu platform nih, biasanya untuk TikTok doang. Ini kan kita bisa sebar juga ke langsung ke apa? Ke short juga bisa, ke ini Pinspeak bisa, kayak ke Instagram juga bisa gitu maksudnya. Ini teman-teman ada yang mau nanya? Halo Bang, Iya, silahkan. Bang, itu kan download dulu video orang lain. Nah, pas kita upload itu apa nggak masuk nanti kontennya jadi kayak macam konten duplikat, Bang? Maksudnya kedetek kalau di fanspage, kedetek Facebook, berarti melanggar kebijakan monetisasi konten gitu, Bang. Oh, bisa pakai ini tadi masih sebenarnya untuk ngakalinya kan Sebenarnya ada edit tadi ya, fitur edit sebelum posting. ya cuman gini, selama ini ya saya yang main sendiri nih di FacePage itu nggak pernah pakai fitur edit, karena fitur edit itu kan butuh, sedangkan saya juga waktunya terbatas ya. Itu saya langsung hajar seperti yang saya demokan ini, tanpa lihat video, tanpa edit. Sebagian memang kena pelanggaran Mas, sebagian ada yang lolos. Kalau misalkan saya pahami itu tergantung dari konten yang kita ambil itu, tergantung dari konten yang kita ambil. Kalau misalkan konten itu musiknya, terutama musik ya, itu mudah banget kena tuh musik. Kemudian konten-konten yang punyanya brand-brand, misalnya punya TV One, RCTI, SCTV, nah itu yang bakalan cepat kena gitu. Jadi Tapi intinya namanya re-upload ya, konten ya. resiko yang ada sih Mas. Ya resiko itu tetap ada, meskipun diedit sampai gimana pun ya, itu resikonya tetap ada. Toh yang ori aja kadang kena, yang benar-benar ori aja kadang kena gitu. Jadi ya yang pertama mungkin kalau dari aku, pilih konten yang sekiranya nggak mengandung unsur copyright, mulai dari musik atau dari konten brand-brand tertentu, itu kayaknya lebih aman. Tapi ini nggak bisa selamanya Mas, kadang sampai bulan ini kita aman, bulan depan baru ketahuan gitu. Ya jatuh bangun lah gitu. Kalau dengan cara yang seperti ini loh ya, selalu ada chance untuk kena copyright. Ibarat kata kalau main re-upload ya harus siap kena dismon gitu kalau misalkan emang tujuannya monetin gitu. Jadi kalau kena dismon ya udah kita Tinggalin. bikin fanspage baru gitu ya. Kalau misalkan emang tetap mau diterusin ya dijadiin kolam aja kayak gitu sih paling. Mas, mau nanya Mas. Silahkan. Ya, Tadi kan ada proses itu ya, editing video ngambil dari musik kita ya, MP3 kita lah ya, random ya. Itu ngambilnya dari apa Mas? Dari CPU atau VGA-nya? dari CPU-nya Mas. Dari CPU ya berarti ya. Oh berarti lumayan berat berarti Mas ya, kalau misalnya Lumayan. ya. Spek minimal ini RAM berapa Mas? 8 ya? Idealnya sih 8 ya. Kalau mau dipaksakan di bawah 8 tuh agak maksa, tapi mungkin ya agak lama gitu. 8 aja sih kalau aku pakai buat efek tuh memang butuh waktu Mas. Kalau Mas yang nggak sabar nunggu, tinggiin lagi tuh speknya 16 lah.
Tapi kalau Mas Satu- santai, misalkan santai, ya nggak Satu lagi apa-apa. Mas, boleh? Boleh, silakan. Jadi itu kan ada proses upload tadi ya di akun pertama. Nah, Mas Mm-mm. juga tadi masukin lagi ke akun kedua apa fanspage kedua gitu. Berarti itu harus nunggu fanspage pertama selesai baru loncat ke fanspage kedua ya? Betul. Jadi ada proses gantian, Mas. Oh, enggak yang jadi fanspage pertama itu Chrome 1, fanspage kedua tuh Chrome 2 enggak gitu Mas ya? Enggak. Jadi ini cuma bisa satu Chrome, dia jalan bergantian. Oh, jadi enggak Tapi bisa pindahnya otomatis. Oh, jadi bukan yang buka Chrome lagi, ngebuka Chrome lagi gitu Mas ya? Enggak. Satu selesai baru pindah gitu. Kalau seperti itu lebih serem lagi sih Mas sebenarnya. Karena Beresiko IP-nya kita kan sama tuh. Iya, lebih beresiko. Karena loncat-loncat ya. Iya. Oh, karena kita juga pengen nyoba ini kan, upload ke TikTok, jadi akunnya banyak gitu. Jadi kayak kalau satu persatu tuh terlalu makan waktu. Banyakin device-nya, Mas. Device kali ya. Hmm. Iya. Oke, makasih Mas. Oke. Yang lain ada lagi mungkin? Belum dilanjut. Kemarin main re-upload juga bisa monet ya. Punya aku ada. Yang Ya, real, member gimana? juga. Apa? Reels. Reels. Yang Reels monet. sama InStream. Udah monet. Udah monet, alhamdulillah berapa kali? Tiga kali ini gajian. Meskipun nggak banyak ya. Tapi kan saya nggak fokus di Iya, benar. sininya. Ini cuman buat ngetes dan dapat. Kalau dari member sendiri sih nggak tahu, saya juga heran kenapa dia bisa Cepat dapat ya. banyak gitu. Mungkin karena fokus ya. Mungkin karena ini juga Mas, pengaruh dari riset ininya, milih kontennya sih. Ini dari member nih. Ya adalah member yang udah dapat gitu. Saya juga ngerasain dapat dengan sedikit waktu yang saya punya ya. Intinya kan minimal modal re-upload aja tetap Cie. bisa ngatur gitu kan ya. Ya tumbang tinggal bikin lagi gitu aja kan. Harus bikin beli. Kurang kan fans. Butuh berapa lama Mas Ilmi untuk bisa monet dari nol? Kalau sebenarnya sih ya itu hoki-hokian Mas kalau aku bilang ya. Tapi kalau ngejar apa namanya persyaratan monetnya itu sehari kalau hoki itu bisa tembus Mas. Yang berapa puluh ribu jam tayang tuh. 60.000. 60.000. Ya. Ah itu nggak sekali dua kali tuh dapat itu langsung. Wah. Cuman yang seret itu di ininya nih. Kebijakan Di mana? monetisasi paling ya. Bukan di followers kalau iya, aku ya. benar. Follower tuh yang Kalau aku di followers. bener. Follower Cuman- nanti tinggal beli aja. Iya, 50.000 tuh udah dapat. Contoh ini ya. Ini tuh atlet idaman nih. Atlet idaman. Ini belum monet sih. Ini tinggal aku isi followers, mungkin bisa ngajuin nih kalau dilihat. Udah bisa jadi cuan itu. Kurang dikit nih. Sama ini nambah 5 video panjang udah aman. Ini full Wah. re-upload tanpa edit nih, Mas. Waduh. Kalau keren ya. dilihat Reels, dominan Reels. Kalau dilihat dari insight-nya lumayan oke sih. Ya naik turun tapi lumayan daripada yang lain. Tinggal mikirin follower. Followersnya yang ini 81.500. Yang ngeri lagi tuh ini nih. Sini saya buka di sini nggak apa-apa ya. Apa-apa. Tapi ini kayak Dismon Reels-nya Dismon, Streamnya in-stream-nya masih. masih.
Kayaknya ya reelsnya yang di Smon. Padahal reels di fanspage ini tuh yang paling ngasilin. Kalau kita lihat di sini, ya reels doang yang Dismonnya. di Smon. In-streamnya masih, tapi in-streamnya lambat banget nih. Aku juga agak malas untuk in-stream karena panjang kan sebenarnya. Downloadnya juga lama. Riset lagi ya. Jadi, Downloadnya juga lumayan. Hmm. Tapi di sini masih ada nih, nggak tahu. Tapi ini udah 2 kali diskon mas. Kemarin diskon bulan September, Oktober itu hidup lagi. Oh, pertengahan September, akhir September hidup lagi. 10 hari diskon. Habis itu udah gajian lagi. Baru seminggu kemarin lah kena ini. Kalau habis diskon itu biasanya turun nggak jangkauannya? Turun mas. Turun, Kalau ya? kayak gini nih ya, turun banget nih kalau sekarang ini. Karena aku juga ngurangin ngupload dulu. Karena lagi di Smon, aku agak ngurangin upload dulu untuk reelsnya. Tapi yang paling kenceng memang reelsnya. Itu sempat pernah di sini nih, 418.000 sehari tontonnya. Habis gini nih. Mulai dari sini kayaknya nih yang di Smonnya itu. Di range inilah. Nah, sekarang cuma 2000-an itu. Waktu itu pernah di ya ratusan ribu lah sehari itu bisa. Tapi ini lokal, kalau lokal duitnya ya nggak seberapa. Ya 0, ya. Kecil banget kalau diliatin malah bikin emosi mas. Jadi biarin aja. 0, 0,0. 0,01 beneran. Iya. Ya gitulah lokal. Tapi kalau kenceng ya lumayan juga kalau sampai jutaan views. Ya, ya sedapatnya lah mas kalau aku. Yang penting itu kan sekalian buat ngetes apps. Kalau dikasih tambahan gini kan lumayan. Oh kan kena gini lagi kan? Tadi pagi kena nih padahal. Kebanyakan nih mas kalau kayak gini mas. Idealnya berapa mas biasanya sehari? 10 cukup. Nah itu random. Eh, Tapi hari ini aku agak lumayan pagi. Tadi tuh aku 111 video. Terus Satu sorenya nggak banyak fanspage. Oh. Aku satu fanspage paling 10 10 ya. 10-an lah. Hmm. Terus sore tadi aku gas lagi. Ya kayaknya kena ini nih. Nah ini kan going too fast kan, terlalu cepat. Gitu. Jadi kena. Tapi ini paling beberapa jam Ya, udah udah balik lagi biasanya. udah balik lagi. Itu sih yang bisa saya share dari ini. Ada yang tanya di kolom chat. Untuk Kolom chat. upload bisa dijadwalkan kah? Chat. Upload bisa dijadwalkan, bisa mas. Jadi ada beberapa macam penjadwalan untuk Facebook khususnya ya. Nah di sini ada schedule pakai interval. Artinya interval itu misalkan mas punya 5 video, kita upload mulai besok misalkan. Itu kasih interval berapa menit tiap videonya. Jadi misalkan video pertama itu jam 10, intervalnya mas kasih di sini 10 menit, berarti video kedua nanti jam 10 lebih 10. Video yang ketiga jam 10 lebih 20. Ketiga 10 lebih 30. Jadi ada jeda interval sesuai yang mas masukin di sini. Atau custom schedule ini bisa di set, misalkan mas punya 100 video. 100 video ini mau dipakai sehari 10. Nanti langsung otomatis dia bisa terus dibagi bisa untuk sampai 10 hari ke depan. Itu bisa. Jadi ada 2 macam scheduler. Ada yang pakai interval, ada yang pakai custom. Tutorialnya ada semua nih, untuk custom dan ini. Oke, kemudian apa nih? Saya tidak ikut kelas kelas sih aku
nggak expert di peta recording. Bisa mencek fans optimasinya seperti apa, itu ada video recording Zoom dari kami dan member kapan hari. Itu bisa teman-teman cek di situ. 1.000.000 $30-40. Infoin gajiannya Mas. Gajian saya masih sedikit tuh, masih di bawah 500 per bulannya. Ntar kalau udah 1.000 Auto add follower. bisa auto add followers. Nggak bisa Mas, tapi fanspage saya yang ini ya, yang tadi yang Dismon itu, yang ini 82.000 followers ini murni nih Mas, pakai upload setiap hari itu. Ya udah lama sih ini ya, Organik lah ya. fanspage lama. Hah? Organik. Ya benar-benar organik ini, benar-benar organik itu sampai segini. Nah kalau misalkan add followers ya tadi apa namanya, panel itu ya, Iya, pakai itu panel. aja langsung cepat, Kalau enggak ya murah. Kalau enggak ya Set. sebenarnya kalau mau ngejar follower itu ya upload reels sih paling cepat. Itu ibarat kata kalau misalkan audiensnya suka sama konten kita ya udah pasti follow sendiri sih tanpa harus disuruh gitu. Jadi kalau pengen ngejar follower itu ya main reels sih. Jangan main yang video gitu. Ya, Ya karena jangkauannya lebih tinggi gitu. kayak gini-gini nih ori semua, maksudnya organik semua nih. Dengan tiap hari upload saya, tiap pagi gitu saya siapin. Terus saya tinggal. Kebetulan saya ada 2 laptop ya, satu buat gini-gini, satunya buat balasin chatnya temennya Rizky itu. Ngurus member segala macam. Ini Mas, ada pertanyaan nih. Per hari biasanya Gitu sih kurang lebih. Ada lagi pertanyaannya. per hari biasanya upload reels untuk monet berapa? Pas udah monet dan sebelum monet. Tadi udah kayaknya ya. Kalau saya samain sih Mas. Gini, awal-awal tuh saya ngejarnya gini, kan ada banyak fanspage ya, saya sekitar 28 sampai 30 kali ya. Itu per harinya satu fanspage-nya saya iniin 10 maksimal Mas. Jadi saya search kayak tadi itu yang saya demoin, saya search, udah 10 saya stop. Saya add, masuklah dia di sini kan, pindah lagi ke fanspage yang lain. Ambil lagi 10 saya add di sini, sampai di sini total semua fanspage saya yang saya upload misalkan pagi gitu ya. 10 ada 10 fanspage berarti di sini ada 100 video. Nah, kalau habis itu saya klik upload. Nah, setelah monet kadang-kadang manusia itu kan serakah Mas ya. Manusia itu kan serakah. Jadi pas sudah ngelihat duit gitu, udah ada hasilnya, berpikiran bahwa oh ini 10 dapat segini, harusnya 30 dapat 3 kali lipatnya ini gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi pas setelah monet itu Nggak mikir resikonya. sempet iya, nggak mikir, sempet malah dibuat ajar pagi, ajar 30, sore lagi 30 lagi, dan Selesai. kalau dilihat sih sebenarnya sama aja. Viewersnya tuh kayak kebagi gitu loh Mas. Jadi misalkan punya 5 video. Kalau 5 video ini masing-masing ada 1.000 nih. Tapi kalau sampai 20 video itu kayak kebagi gitu loh. Kepecah ya. Kayak kebagi gitu. Iya, kayak mecah gitu. Tapi ya itu dari yang saya ini sih. Nggak tahu kalau misalkan member ada pengalaman lain. Kalau saya sih lebih konsistennya ke satu fanspage itu 10-an lah per hari. Waktunya 14 menit lagi. Target negara tertentu. Target ini setauku sih tergantung kontennya Mas. Kalau kontennya itu bahasa Inggris, captionnya bahasa Inggris, dia akan diarahin Facebook ke bahasa Inggris, ke audiens luar.
Saya kemute ya. Ini tergantung kontennya mas. Tapi kadang lepas juga sih. Misalkan kontennya udah bahasa Inggris, lari ke India itu juga ada. Tapi kalau misalkan Argentin bule berarti konten, caption semuanya harus ke bule-bulean. Atau mungkin bisa Tiap di-blok di fanspage-nya ya, kalau misalnya dari negara. Ya kalau udah gede fanspage-nya itu bisa diblok. Tapi kalau awal-awal ngejar biarin aja lah, buka. Random dulu yang Tiap penting. boleh nggak sama videonya mas? Ini ada member yang ngelakuin ini mas, tapi aku sendiri nggak nyoba ya. Videonya tuh sama semua, dihajar di fanspage yang sama juga. Nggak tahu saya tujuannya apa kayak gitu. Mungkin ngejar jam tayang juga tapi nggak tahu. Tapi ada member yang seperti itu. Kalau nanya boleh aja. Hasilnya gimana? Hasilnya sih, aduh lupa aku. Udah lumayan lama tuh dari member. Iya, iya. Tapi dia memang mainnya kayak gitu mas. Fanspage satu diajar video sama. Kadang videonya itu dipotongin cuma 3 detikan gitu. Iya, iya. 3 detik, nggak tahu apa itu triknya dia. Kayaknya buat kolam doang kali ya. Ya. Nah, lanjut lagi ya. Tadi kan video itu ada, kalau teman-teman bilang itu, member bilang ada beberapa unsur di video itu. Ada audio, ada konten, ada skrip ya, narasinya. Nah, itu macam-macam faktor itu bisa mengakibatkan konten nggak ori itu tadi. Nah, untuk penawaran ini ya, itu ada satu namanya music remover mas. Jadi kalau teman-teman beli Tube Trendy ini nanti itu udah dapat music removernya 1 bulan. Music remover itu untuk menghapus musik dari video, tapi menyisakan audionya. Jadi misalkan kayak orang di YouTube itu kan ada opening ya, ada opening musik itu kalau diupload di Facebook udah pasti kena kalau in stream. Backsound-nya ya. Entah apanya mas, pokoknya saya nyoba download dari YouTube, cuman intronya itu loh mas, intro itu langsung kena, langsung merah. Nah, kita juga ada bundling ini dengan music remover, bisa ngehapus audionya, musik ya, audio musik, dan menyisakan vokalnya. Jadi kalau orang ngomong itu tetap ada, tapi musiknya kita matiin. Diganti, Itu nanti sepaket sama ini. diganti musik yang dari Facebook. Namanya music remover. Mau diganti, saya sarankan sih biarin mati aja sih mas. Karena beberapa kali saya coba dari Facebook juga ada yang kena. Oh, mendingan di ini aja, suara doang gitu ya. Iya, Narasi tanpa doang, musik gitu. Tanpa musik. Oh. Nah ini untuk music removernya. Jadi bisa tambah filenya, misalkan dari folder tertentu banyak video gitu ya, bisa langsung masuk. Dia akan muncul di sini, tergantung jumlah videonya nanti. Habis itu tentukan outputnya, select all, remove, tungguin sampai selesai. Hasilnya nanti audionya udah hilang. Kayak gini nih. Nah ini ada berapa nih? Banyak, 600 video. Select all, tentuin folder penyimpanannya di mana. Di sini, remove musik, dia akan meremove semua musik di video ini. Nah ini nanti satu paket nih, ada 2 apps gitu. Ini udah mau selesai yuk. Oke. Ya jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kita dari Tube Trendy lagi ngadain promo bundling ya, dimana kalau misalkan teman-teman beli di harga normal itu di 407.000 itu hanya dapat Tube Trendy aja Setahun. Nah, ya untuk 1 tahun. Nah, untuk malam ini ya dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 kita lagi ngadain promo bundling. Jadi harganya itu di angka 293.000 untuk 1 tahun. Dan sudah dapat free music remover untuk 1 bulan. Dan juga nanti teman-teman dapat bonus ya, rekaman webinar ya. Isinya itu studi kasus langsung bagaimana cara mengelola puluhan fanpage gitu ya, dan mengoptimasinya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi nanti
ketika punya toolsnya itu harus kayak gimana, karena kita juga udah nyiapin tutorial, udah gitu kita juga sudah siapkan studi kasusnya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi, tinggal tonton aja, ngikutin plug pun saya rasa juga bisa gitu ya. Terus di grup juga banyak sih teman-teman member lainnya juga sharing-sharing sih terkait bagaimana cara menghasilkan menggunakan tube trendy ini gitu ya. Oke, lanjut Mas Gede. Oke, itu ya teman-teman, untuk info promonya dan link check out setelah ini kan sudah dibuka nih penjualannya. Saya share di grup aja ya untuk selanjutnya. Untuk info promonya ya itu tadi yang didapatkan, yang pertama tube trendy selama 1 tahun, kemudian ada bonus musik remover selama 1 bulan, dan studi case mengelola puluhan fanspage menggunakan tube trendy. Dan ke depan jika ada update itu tidak dikenakan biaya lagi ya, free update fitur di tube trendy ini. Demikian saja sih. Kira-kira masih ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman? Silakan. Masih ada waktu sekitar 5 menit sebelum kita closing. Dan nanti buat teman-teman yang kelewatan nggak bisa ikutan hadir, recordnya saya kirim di grup juga. Menarik sekali sih Om dari penjelasannya Mas Ilmi sama teman-teman. Kalau di harga segitu ya murah banget. Berapa? 200? Berapa? 300? 297 300-an lah. 297, murah. Iya, selama 1 bulan dan 1 tahun dan 1 tahun ya? Jadi kalau ya ini kita juga ngadain promo ini sih mendekati event 11 ya. Jadi kalau biasanya sih kita kalau untuk harga itu di 407 setelah ini gitu. Ya murah sih. Di pertebaran di Facebook grup itu banyak yang jualan fanpage yang sudah monet itu harga 3 jutaan. Iya, 2 betul. Musik removernya kenapa 1 bulan? Nah, sebenarnya gini, musik remover ini toolsnya terpisah dari tube trendy sebenarnya. Makanya kenapa kita kasih bonus selama 1 bulan biar teman-teman bisa nyoba gitu. Iya. Nah, kalau misalkan emang nanti cocok dan mau perpanjang, itu harganya murah banget sih, nggak nyampe. Berapa itu Mas? Cuma berapa ya sebentar. Mas Hilmi berapa ya kemarin ya untuk yang remover ya? 69. 7. Iya. 69.000. Jadi nggak nyampe 100.000 itu. Ya murah banget. Dan full support di grup ya. Nanti bisa diskusi dengan member yang lainnya. Biasanya kalau di grup Ya, kan kalau untuk support kita ya alhamdulillah udah berjalan 2 tahun nggak ada keluhan sih selama ini. Maksudnya insya Allah kalau support ya kita berikan yang terbaik lah buat member, karena kan kita juga menjualnya nggak yang paket lifetime ya, karena kan paket lifetime ini kan tentu banyak resikonya. Dari kita kan develop juga butuh server, butuh apa segala macam gitu kan. Nah kalau misalkan nggak mungkin diberikan untuk harga untuk akses lifetime gitu, makanya kita berikan harga untuk tahunan biar kita juga bisa melakukan pengembangan gitu. Karena di awal sendiri sebenarnya tuh trendy ini fiturnya ya benar-benar ala kadarnya gitu kan, maksudnya untuk Facebook, untuk TikTok, YouTube gitu kan, terus akhirnya berkembang ke Instagram, ke Pinterest dan lain-lain gitu. Sampai yang dengan perkembangan edit pakai frame gitu kan, terus klip video kayak gitu, terus merger video kayak gitu tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman berminat, nanti link akan kami share di grup ya. Penjualan dibuka dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 aja. Setelah itu nanti balik lagi harga 407, dan itu di harga 407 itu nggak dapat yang musik recover ya nanti.
Siap-siap. Murah sekali. Siap, ditunggu link check out sebentar lagi saya lempar ke grup. Siap Om, ditunggu di grup linknya. Oke, Ya, kira-kira ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita akhiri malam ini. cukup ya teman-teman. Oke, cukup. Langsung tutup aja. Terima kasih banyak Om sharing-sharingnya hari ini. Ya, oke. Makasih ya teman-teman untuk apa yang menyempatkan waktu untuk hadir di webinar ini. Eh, jika dirasa nanti toolsnya bermanfaat, ya semoga aja sih bisa memberikan manfaat juga buat teman-teman nantinya yang udah join gitu ya. Untuk masalah support itu nanti teman-teman bisa langsung aja gitu. Jadi nanti kan pada saat pembelian nih biasanya orang pada bingung nih, nanti grup supportnya di mana. Nah, grup supportnya itu adanya nanti pas teman-teman download toolsnya gitu ya, terus sudah diinstal. Nah, nanti pada saat sudah terinstall itu nanti ada link untuk masuk ke grup support. Nah, nanti jadi kalau teman-teman belum install, otomatis nggak akan dapat tuh link grup supportnya. Jadi nanti diinstal dulu toolsnya. Nah, nanti di situ ada link untuk mengarah ke grup supportnya gitu. Oke, Kurang lebih seperti itu sih. siap. Oke, terima kasih Lanjut Mas teman-teman. Indra. Ya, sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya pada malam hari ini. Info selanjutnya diteruskan di grup aja ya, karena waktunya sudah habis. Terima kasih, semoga ke depan tools ini bisa memberi banyak manfaat buat teman-teman yang lainnya ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.